Dunia ini nggak butuh wanita baik yang hanya jadi keset. Banyak dari perempuan yang diajarkan untuk selalu mengalah, selalu memaafkan, selalu memahami, dan selalu mengutamakan orang lain. Nah, lama-kelamaan sikap baik bukan lagi menjadi sebuah kebaikan, melainkan sikap kebiasaan mengorbankan diri sendiri, bahkan kehilangan diri sendiri. Mengiyakan hal yang melukai, diam saat tidak dihargai, tetap bertahan dalam hubungan yang tidak sehat, dan takut berkata tidak karena khawatir dianggap egois. Padahal itu adalah seni melindungi diri sendiri. Gini loh, berusaha menjadi wanita yang baik itu bukan berarti membiarkan dirimu diperlakukan semena-mena. Kebaikan yang tanpa batas itu akan dianggap sebagai kelemahan oleh orang yang gak tahu caranya menghargai. Kamu berhak memiliki batasan, kamu juga berhak mengatakan tidak, dan juga berhak pergi dari tempat yang terus-terusan bikin kamu sakit hati. Berhak memilih dirimu sendiri tanpa rasa bersalah. Dunia tidak membutuhkan perempuan yang rela menjadi keset hanya untuk diterima. Karena dunia ini juga membutuhkan perempuan yang baik tapi juga berani. Berani menghargai dirinya sendiri dan tahu bahwa dirinya berharga. Dan harga dirinya itu tidak bisa ditukar atau ditawar demi mendapatkan penerimaan dari siapapun. Jangan takut menjadi perempuan yang baik sekaligus tegas, karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan memintamu mengorbankan harga dirimu hanya untuk membuktikan cintamu. Karena kebaikan sejati tidak pernah mengharuskanmu mengorbankan diri sendiri. Realitanya dunia juga butuh perempuan yang berdarah dingin, punya keberanian untuk mengeksekusi ambisi. Berhentilah merasa bangga ketika kamu dianggap penurut atau mudah diatur. Karena di dunia nyata, gelar wanita baik-baik hanyalah kode halus untuk seseorang yang gak punya posisi tawar sehingga mudah dikesampingkan dan mudah dikendalikan. Hal pertama yang bisa kamu lakukan sebagai perempuan adalah berhenti menjadi pemadam kebakaran untuk kekacauan yang dibuat oleh orang lain. Ingat, kamu itu bukan tempat pembuangan masalah. Biarkan aja mereka terbakar oleh konsekuensi yang udah diperbuat sendiri. Sementara kamu harus fokus dengan tujuanmu yang lebih mahal. Kamu boleh peduli, kamu boleh membantu, kamu juga boleh menjadi tempat seseorang untuk bercerita. Tapi kamu harus ingat, masalah mereka bukan tanggung jawabmu. Tidak semua beban harus kamu pikul, tidak semua luka harus kamu sembuhkan, dan juga tidak semua orang harus kamu selamatkan. Seringkali kita merasa bersalah ketika kita tidak mampu membantu, padahal kemampuan kita sebagai manusia juga terbatas. Memang membantu adalah perbuatan yang baik, tapi mengorbankan kesehatan mental, waktu, tenaga, bahkan kebahagiaan hingga habis itu bukanlah kewajiban dan bukanlah kebaikan. Mulai sekarang, belajarlah membedakan antara empati dan memikul beban yang bukan milikmu. Kamu tetap bisa hadir tanpa harus menyelamatkan semua orang, dan kamu juga tetap peduli tanpa harus mengorbankan diri sendiri. Karena seseorang bisa berubah dengan kesadarannya sendiri. Mulai sekarang, izinkan dirimu melepas beban yang memang bukan milikmu, bukan punyamu, dan jaga dirimu, karena menjaga dirimu sendiri itu bukanlah hal yang egois, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Kamu tidak bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. Tanggung jawab utamamu adalah menjaga dirimu sendiri agar tetap utuh tanpa kehilangan diri sendiri. Hal yang kedua, jangan memberi panggung pada orang yang hanya datang saat butuh. Karena orang yang seperti ini, dia hanya datang ketika dirinya butuh suntikan energi. Dan energimu, waktumu akan habis kalau kamu gunakan untuk membantu orang-orang yang hidupnya penuh drama seperti ini. Dan kamu juga harus sadar bahwa ada tipe manusia yang hanya ingat namamu ketika dirinya dalam keadaan gawat darurat. Filterlah orang yang mau masuk dalam hidupmu. Jangan biarkan orang-orang dengan mentalitas seperti ini masuk ke dalam hidupmu. Orang yang dengan mentalitas pengemis emosional mencuri waktu produktifmu. Di mana waktu produktifmu itu bisa menjadi aset untuk dirimu lebih berkembang dan lebih maju. Kamu harus sadar bahwa nggak semua orang yang datang dalam hidupmu itu membawa ketenangan. Karena ada juga orang yang datang dalam hidupmu itu hanya untuk mengacak-ngacak hidupmu karena dia juga punya rasa iri padamu. Ada yang datang saat membutuhkanmu, ada juga yang datang hanya untuk menguras energimu. Bahkan ada yang bersikap baik di awal tapi perlahan-lahan dia menghilangkan rasa damai yang ada dalam hidupmu. Dari hal ini kamu harus sadar bahwa memang tidak semua orang berhak memiliki akses untuk masuk dalam hidupmu. Bukan berarti kamu harus menjadi pribadi yang tertutup
atau curiga dengan semua orang. Namun, kamu juga harus bijak dengan siapa kamu harus dekat dan siapa yang pantas berada di lingkaran terdekatmu. Karena orang yang tepat akan menghargai batasanmu, mendukung pertumbuhanmu, dan membuatmu merasa aman menjadi dirimu sendiri. Dan sebaliknya, orang yang terus menghadirkan drama, manipulasi, membuatmu lelah secara mental, secara emosional. Orang dengan tipe seperti ini tidak layak mendapatkan ruang yang besar dalam hidupmu. Ingat, menjaga batasan bukan berarti kamu benci dengan orang lain. Karena itu bentuk menghargai dirimu sendiri. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi oleh orang-orang yang tidak bisa menghargaimu. Tidak semua pintu harus dibuka, karena terkadang kedamaian datang ketika kamu berani menutup dan berani mengizinkan siapa yang boleh masuk dalam hidupmu dan siapa yang harus tetap berada di luar hidupmu. Jadi, lindungi kedamaian batinmu karena memang tidak semua orang berhak mendapatkan akses ke kehidupanmu. Dan yang ketiga, milikilah dana darurat yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Hanya boleh kamu seorang, karena ini nggak hanya sekadar tabungan. Karena hal ini akan jadi kekuatan atau power, kekuatan finansial di mana kamu bisa pergi dengan kepala tegak apabila lingkunganmu memang sudah tidak sehat. Karena wanita dengan kendali finansial penuh, dia tidak bisa didikte oleh ego siapapun. Jadi dana darurat ini akan berguna untuk melindungimu ketika hidup berjalan tidak sesuai dengan rencanamu. Ingat, orang lain memang bisa membantumu, tapi itu hanya sesekali. Karena yang paling bertanggung jawab atas kondisi keuanganmu itu ya dirimu sendiri. Jadi mulailah membangun dana darurat meskipun sedikit demi sedikit. Nominalnya mungkin kecil hari ini, tetapi percayalah rasa tenang yang diberikan karena punya dana darurat itu akan membawa dampak di kemudian hari. Karena dana darurat itu bukan hanya sekedar tabungan, melainkan juga bentuk perlindungan ketika dunia berjalan tidak sesuai dengan rencanamu.